Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Stata. Ini adalah channel tempat kita bisa saling bertukar pikiran, saling bertukar tips, dan belajar aplikasi Stata. Teman-teman, ini adalah video pertama saya dan kita akan mulai belajar menggunakan Stata dari awal. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang sudah sering menggunakan Stata atau paling tidak sudah pernah menggunakan Stata bisa melewatkan video ini terlebih dahulu. Tetapi jika rekan-rekan ingin menonton video ini sampai selesai, mungkin rekan-rekan bisa memberikan tips penggunaan Stata untuk pemirsa sehingga bisa lebih efektif dalam menggunakan Stata. Baiklah, kita akan segera berkenalan dengan aplikasi Stata. Sudah terbuka ya rekan-rekan, ini adalah aplikasi Stata dan yang saya gunakan adalah Stata versi 16.1. Jika ada rekan-rekan yang menggunakan aplikasi Stata berbeda dari aplikasi ini tidak masalah, karena pada prinsipnya perintah-perintahnya sama. Versi terbaru kalau tidak salah itu sudah sampai ke versi 19 ya rekan-rekan ya. Baik, di depan layar monitor kita bisa melihat terdapat beberapa jendela dengan fungsi yang masing-masing. Yang paling besar di tengah ini, di tempat kursor, ini adalah jendela yang akan memunculkan output dari perintah yang kita berikan. Sementara di bawahnya, ini adalah command window, jadi adalah jendela untuk memasukkan perintah. Di sebelah kanan terdapat dua, atas dan bawah. Yang atas ini nanti akan memunculkan variabel-variabel yang kita miliki. Sementara di bawah ini akan memunculkan informasi properti dari variabel yang kita pilih. Jadi nanti kita akan bisa melihat nama variabel, labelnya jika ada, tipe datanya dan sebagainya. Sementara di paling kiri di sini adalah jendela untuk memunculkan histori dari perintah-perintah yang kita masukkan. Nah, nanti kita pelan-pelan akan menggunakan pengolahan lebih lanjut pada histori yang akan kita ekspor ke do file atau kita juga akan melakukan perintah melalui do file. Nah, apa itu do file? Saya akan menjelaskan pada video tersendiri. Selanjutnya kita akan belajar untuk memasukkan data ke aplikasi Stata. Kita bisa melakukan input data dengan berbagai cara. Yang pertama adalah input manual dan copy paste. Jadi kita bisa melakukan dengan menekan atau membuka tampilan data editor. Jadi saya ulang, di toolbar atas terdapat data editor. Kita bisa menekan yang kiri, yang edit ya. Jadi ini untuk supaya kita bisa input. Jadi kita bisa menginputkan manual datanya dengan nama variabel 1, 2, dan seterusnya. Atau kita bisa juga melakukan copy paste. Jadi sebagai contoh, saya sudah membuka dari Excel dan akan melakukan copy paste. Ini saya copy dan paste di sini. Otomatis akan langsung tertampil data
dari variabel 1 sampai 6 dengan jumlah observasi 32. Dan di kanan ini akan ditampilkan juga daftar variabel yang kita miliki. Jadi jika kita tutup, data tersebut sudah termuat dalam memori Stata. Nah, di sini kita bisa melihat daftar variabel dan di sini adalah nama variabel, label, dan seterusnya. Jadi di sini adalah properti dari variabel yang ada di sini. Sebagai contoh, jika ini saya klik nomor 1 atau variabel 1, di sini akan muncul nama variabel 1 dengan label masih kosong karena di sini belum kita isikan. Nah, kita akan belajar dengan cara kedua terlebih dahulu. Untuk melakukan itu, kita bersihkan dulu memori dengan cara kita ketikkan drop kemudian underscore all. Jadi kita akan menghapus variabel 1 sampai 6 dari memori Stata. Nah, jika kita enter sudah bersih kembali dan di sini sudah tersimpan memori dari perintah yang baru saja kita lakukan. Baik. Cara berikutnya adalah dengan cara import. Jadi Stata mendukung berbagai macam format data. Jadi kita lihat di sini pada menu import kita bisa melihat berbagai macam ekstensi file yang bisa kita buka. Nah, saya akan mencontohkan dari Excel kembali. Kita cari Excel yang kita miliki. Jadi misalnya saya pilih di sini kita pilih salah satu ya yang masih berbentuk. Nah, misalnya ini merger 1 dan di sini muncul data yang akan muncul. Kita lihat di baris teratas ini adalah nama file. Jadi kalau langsung kita tekan OK, maka nanti datanya itu akan tidak pas ya, karena nanti di baris atas ada ketidakkonsistenan data, karena yang pertama adalah string, yang berikutnya adalah number. Untuk itu kita perlu memberitahukan Stata bahwa baris pertama itu adalah nama variabel. Sehingga jika kita tekan tanda centang di sini, data akan lebih teratur. Kita tekan OK dan di sini sudah muncul 4 variabel dengan variabel pertama ID, X1, X2, dan X3 dengan label ID dan X1 sampai X3. Di tampilan output juga dijelaskan tentang jumlah variabel dan jumlah observasi. Sementara di jendela history atau log ini juga tertulis perintah yang kita lakukan. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan rename atau penamaan ulang variabel dan labeling. Jadi kita akan melakukan pengisian label baik itu pada variabel maupun label pada nilai. Jadi jika ada variabel dummy ya rekan-rekan, misalnya 0 dan 1, misalnya 0 itu jenis kelamin ya, jika 0 itu laki-laki dan 1 perempuan, maka kita bisa melakukan labeling pada nilai variabel. Nah, supaya teman-teman bisa langsung mengikuti, langsung praktik, kita bisa menggunakan data yang disediakan oleh Stata.
Data ini akan saya bersihkan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Nah, kita bisa menggunakan data auto. Ini disediakan oleh Stata, kita tinggal memanggil saja dengan perintah web use auto.dta. Jadi DTA itu adalah ekstensi file Stata ya rekan-rekan, yang gunanya adalah untuk menyimpan data. Nah, tentunya rekan-rekan harus terkoneksi dengan internet, dan kita sudah bisa melihat di sebelah kanan ini sudah muncul variabel yang terdapat di file auto.dta. Di sini ada make, dan di sini sudah terisi juga label variabelnya ya rekan-rekan ya. Misalnya di sini ada make and model, kemudian harga dan seterusnya. Kemudian jika kita lihat di data editor ya, kita bisa melihat di variabel make ini tulisan warna kuning, ini maksudnya variabel ini bersifat string ya, jadi tulisan. Nah, kalau bersifat string maka kita tidak bisa melakukan analisis secara statistis. Sementara untuk yang lain berwarna putih ini berarti integer atau number, berarti kita bisa melakukan fungsi matematis dan statistis. Nah, di kolom foreign kita lihat sebentar, kita bisa melihat ya rekan-rekan, di sini tulisan domestik dan foreign di bawah dengan tulisan berwarna biru. Ini maksudnya tulisan, tetapi sebenarnya angkanya adalah angka dummy. Jadi domestik dan foreign itu adalah label. Kita bisa melihat di sini, kita bisa munculkan data aslinya. Jadi kita sembunyikan labelnya, dan kita bisa melihat di sini nilai aslinya adalah 0 dan 1. Dengan label 0 itu adalah domestik dan 1 adalah foreign. Nah, kita akan belajar sampai membuat dan mengedit label ya rekan-rekan ya. Baik. Untuk melakukan penamaan ulang, rename, kita bisa menggunakan perintah sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, yaitu rename, diikuti oleh variabel yang akan kita ubah namanya. Misalnya kita ketik price. Jadi kita ingin melakukan penamaan ulang variabel price dengan nama variabel harga. Nah, di Stata ya rekan-rekan, penggunaan huruf besar dan huruf kecil ini sangat sensitif. Jadi untuk perintah ini hanya bisa dilakukan dengan huruf kecil. Sementara untuk nama variabel, huruf besar itu digunakan jika kita melakukan analisis dengan SEM atau Structural Equation Model. Jadi untuk variabel yang unobservable, maka variabel itu harus dimulai dengan huruf besar. Minimal huruf pertama, huruf besar. Sementara untuk indikator itu menggunakan huruf kecil. Nah, kita akan membahas itu lebih lanjut di video tersendiri. Nah, saat ini kita belajar untuk mengubah nama variabel price menjadi harga. Jadi jika kita tekan, maka kita lihat variabel yang nomor 2 yang tadinya adalah price, di sini kita lihat labelnya masih price, sudah berubah menjadi harga. Perlu diingat juga ya rekan-rekan, seperti di aplikasi statistika yang lain, penamaan variabel ini sangat terbatas.
Jadi kita tidak bisa melakukan atau memberi nama variabel yang mengandung spasi misalnya. Nah, jika memang nama variabel ini panjang, maka keterangan itu bisa kita tuliskan di label variabel. Nah, untuk mengubah label variabel, misalnya ini price yang akan kita tulis menjadi harga, maka labeling itu bisa kita lakukan dengan perintah label variabel. Kemudian kita sebut variabelnya, yaitu harga. Kemudian kita sebut harga, jadi harga dengan huruf besar ya. Nah, seperti ini. Maka kita akan mengubah label yang sebelumnya tertulis price menjadi harga dengan huruf besar di huruf pertama kata harga. Nah, kita lihat label sudah berganti ya rekan-rekan. Selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan labeling pada value. Nah, di file auto.dta ini sudah ada satu variabel yang mengandung label value yaitu foreign atau tipe mobil ya. Nah, kita bisa mengecek label-label apa saja yang sudah ada di file ini dengan perintah label list. Jika kita enter maka sudah atau akan muncul nama ya, nama labelnya yaitu origin dengan isi jika variabel itu bernilai 0 maka akan tertulis domestik dan 1 jika foreign jika 1. Nah, kita bisa mengubah nilai ini ya rekan-rekan, nilai 0 domestik 1 foreign dengan bahasa-bahasa yang lain atau tulisan yang lain sesuka kita ya, jadi sesuai kebutuhan dengan perintah label define. Jadi kita akan melakukan definisi ulang. Kemudian nama labelnya di sini adalah origin. Diikuti dengan nilai 0. Ini yang akan kita beri label dan tanda petik. Misalnya domestik akan kita ganti dengan tulisan kendaraan dalam negeri. Sementara untuk 1 kita beri label kendaraan asing. Nah, berikutnya karena yang kita lakukan ini bukan membuat dari awal tetapi mengubah, maka harus kita beri perintah atau pemberitahuan kepada Stata bahwa labeling ini adalah modifikasi. Berarti kita beri perintah modify. Nah, sudah selesai. Kita bisa melihat dengan perintah label list untuk melihat hasil dari perintah atau komen terakhir kita ya. Nah, sudah berganti ya rekan-rekan. Di sini 0 itu berubah menjadi kendaraan dalam negeri dan nilai 1 berubah menjadi kendaraan asing. Nah, kalau untuk membuat dari 0 bagaimana rekan-rekan? Kita coba juga. Perintahnya tetap label define ya rekan-rekan. Kemudian diikuti oleh nama labelingnya. Jika di sini adalah origin, kita coba dengan nama asal gitu ya. Kok alas? Asal. Nah, kemudian diikuti oleh nilai. Kita tulis kembali kendaraan luar negeri. Oh, dalam negeri ya rekan-rekan ya.
kendaraan dalam negeri. Wah, salah-salah terus. Kemudian nilai 1, nilainya atau labelnya adalah kendaraan asing. Nah, ini perintah untuk membuat labelingnya. Ini sudah terbuat, kita lihat di label list. Sudah ada 2 ya rekan-rekan, asal dan origin. Nah, coba kita lihat di data. Di sini masih tertulis dalam negeri. Ini sebenarnya belum menggunakan yang asal ya, masih yang origin. Nah, untuk menempelkan label ini ke variabel, perintahnya adalah label value, kemudian diikuti oleh nama variabelnya, di sini adalah foreign, baru diikuti oleh nama labelnya. Nah, di sini baru yang muncul adalah label berdasar nama label asal. Ini tidak kelihatan ya karena tadi kita isikan sama. Coba kita ubah untuk label asal. Label define 0 mobil gitu ya, mobil dalam negeri. Dan 1 mobil asing. Kemudian kita tambah perintah modify. Nah, kita lihat di data editor, ini sudah berubah ya, mobil dalam negeri dan mobil asing. Nah, jika kita ingin nilainya itu disesuaikan dengan label origin, maka kita bisa melakukan perintah label value. Kemudian kita tulis nama variabelnya foreign, diikuti oleh nama labelingnya, yaitu origin. Nah, kita bisa melihat di data editor sekarang sudah berubah lagi menjadi kendaraan dalam negeri dan kendaraan asing. Ini sesuai dengan nilai pada label origin. Kita lihat ya label list. Nah, mobil asing dan kendaraan. Untuk label asal ini menggunakan nama mobil, sementara untuk yang origin kendaraan. Kita lihat di sini kendaraan. Berarti variabel foreign saat ini menggunakan label origin. Kalau kita ingin mengubah kembali menjadi asal atau mengikuti label asal, maka kita lakukan label value, kemudian diikuti nama variabelnya, kemudian diikuti oleh nama label yang akan kita gunakan. Kita lihat, nah sudah berganti ya. Jadi rekan-rekan, untuk labeling ini terdapat 2 jenis, label untuk variabel dan label untuk nilai dalam variabel. Nah, perintahnya cukup menggunakan diawali dengan perintah label ya. Untuk variabel maka kita tulis label variabel, kemudian nama variabel diikuti oleh value atau label yang akan kita tulis, ini untuk variabel. Sementara untuk value kita gunakan define untuk membuat
atau mengedit label yang sudah ada. Baik, mungkin sampai di sini dulu video pertama. Nanti akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Jika ada rekan-rekan yang punya request tentang analisis menggunakan stata yang lebih spesifik, silakan tulis di komen. Demikian rekan-rekan, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.